ajma'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Umi Hana Maimunah dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Saya kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS, ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah. Itu saja untuk soal dan jawaban yang pertama. Jelaskan pengertian syarat dan rukun akad. Kata akad berasal dari bahasa al-aqdu, dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang sudah menetapkan adanya pengaruh akibat atau hukum dalam objek perikatan. Syarat-syarat akad: yang pertama, kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, maka akad orang yang tidak cakap atau gila itu tidak sah. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad bukan jenis akad yang dilarang seperti jual beli mula masa. Yang keempat, ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya kabul. Selanjutnya, rukun akad. Rukun akad yang pertama yaitu aqid, yaitu orang yang berakad atau bersepakat. Yang kedua, makhud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli. Yang ketiga, maudhu al-akad, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Yang keempat, sigot al-akad, yang terdiri dari ijab dan qabul. Selanjutnya, syarat pelaku akad. Yang pertama, baligh, berakal. Yang ketiga, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, yang disebut mumayyiz. Yang selanjutnya, syarat barang yang diakadkan. Yang pertama, harus bermanfaat. Yang kedua, jenis barangnya harus jelas. Yang ketiga, halal. Yang kedua, jelaskan akad produk penghimpun dana di perbankan syariah, tabungan, giro, dan deposito. Jawaban yang pertama, tabungan adalah tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilet, giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Yang kedua, giro. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Yang ketiga, deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Jenis-jenis akad tabungan. Yang pertama, wadi'ah yad amanah. Yang kedua, wadi'ah yad domanah. Yang ketiga, mudharabah mutlaqah. Untuk akad wadi'ah yad amanah merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan dibebani pertanggungjawaban. Skema akad wadi'ah yad amanah. Contohnya, dalam skema ini, nasabah menitipkan barangnya kepada bank syariah. Pada saat awal transaksi akan sudah disepakati adanya sewa penyimpanan atau jasa penjagaan atau pemeliharaan dari barang titipan tersebut, sehingga pihak bank syariah boleh mengenakan biaya kepada nasabah. Yang kedua, akad wadi'ah yad domanah. Titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Selanjutnya, akad mudharabah mutlaqah.
di mana sohibul mal memberikan kelulusan penuh kepada pengelola mudhorib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Untuk yang giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat, perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan. Jenis akad giro yang pertama wadiah yad amanah, yang kedua wadiah yad domanah, yang ketiga deposito. Deposito adalah simpanan yang penyairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Untuk soal yang ketiga, prinsip jual beli. Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Murabaha dalam jual beli. Murabaha merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Akad murabaha juga termasuk ke dalam ba'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Salam dalam jual beli. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah satu atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Adapun rukun salam adalah pembeli harus muslim, penjual harus muslim, modal uang, anaukud, barang muslim fihi, serah terima barang, ijab kabul. Istisna dalam jual beli. Istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu pemesanan ke pihak dua produsen. Prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Pengertian mudharabah berarti akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% dan pihak kedua menjadi pengelola keuntungan usaha secara mudharabah. Mudharabah ini kemudian berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Bila kemudian ada kerugian, maka itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka si pengelola lah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengertian musyarakah. Prinsip yang kedua ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi sumbangan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Atau dalam bank bisa juga diartikan sebagai perjanjian di mana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu dan sebagian lain disediakan oleh mitra usaha. Selanjutnya, prinsip sewa atau upah ijarah IMBT. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang atau upah mengupah atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Prinsip pinjaman qardul hasan. Al-qardul al-hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang bersangkan
pada hukum al-aqd al-hasan. Qard secara bahasa berasal dari kata al-qard. Harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Maksudnya, jadi harta yang dipinjamkan kepada seorang itu bukan milik orang lain, tetapi miliknya sendiri. Untuk soal nomor 4, jawabannya akad pada jasa keuangan di perbankan syariah ada 5. Yang pertama hawalah atau disebut alih utang piutang. Yang kedua rahen disebut gadai. Yang ketiga wakalah disebut perwakilan. Yang keempat kafalah disebut garansi bank. Yang kelima saf jual beli valuta asing. Untuk pengertian hawalah, akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Syarat-syarat hawalah, yang pertama kerelaan dari muhil, yang kedua adanya persetujuan dari memberi hutang atau mahal yang haknya dialihkan kepada orang lain, yang ketiga adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang dengan orang yang mengalihkan hutang. Rukun hawalah, yang pertama pihak yang berhutang disebut muhil, yang kedua pihak yang berpiutang atau muhal, yang ketiga pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar hutang kepada muhal atau muhal alai, yang keempat hutang muhil kepada muhal bih, yang kelima hutang muhal alai kepada muhil, yang keenam ijab qabul sigot. Untuk skemanya, yang pertama muhil melakukan akad dengan bank muhal alai, yang kedua muhil mengirim barang ke nasabah, yang ketiga muhil mengirim invoice ke bank, yang keempat bank membayar utang nasabah ke muhil, yang kelima bank menagih utang ke nasabah, yang keenam nasabah membayar utang ke bank. Untuk yang kedua rahen. Pengertian rahen menahan salah satu harta milik si pinjam atas pinjaman yang diterimanya atau disebut dengan gadai. Untuk syaratnya, yang pertama barang yang digadaikan milik nasabah sendiri, yang kedua jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real atau pasar. Rukun rahen, yang pertama orang yang menggadaikan, yang kedua barang yang digadaikan, yang ketiga orang yang menerima gadai, yang keempat hutang, yang kelima ijab kabul. Untuk penjelasan skema, yang pertama murtahin melakukan akad dengan rohin, yang kedua rohin menyerahkan barang kepada murtahin, yang kelima murtahin memberikan utang sesuai taksiran barang kepada nasabah, yang keempat nasabah membayar utang untuk menebus barang, yang kelima murtahin mengembalikan barang. Untuk yang ketiga wakalah. Untuk pengertian wakalah, pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Untuk syaratnya, yang pertama orang yang memberi amanat harus orang yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap urusan yang akan diamanatkan. Yang kedua, yang diberi wewenang harus sudah baliah dan berakal sehat. Untuk yang ketiga, masalah yang akan dikuasai harus diketahui serta dipahami oleh orang yang diberi wewenang. Jenis-jenis wakalah. Yang pertama wakalah al-mutlaqah, mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu maupun urusan. Yang kedua wakalah al-muqayyadah, penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Yang ketiga wakalah al-ammah, perwakilan yang lebih luas daripada al-musyawadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Contoh produk, yang pertama clearing, yang kedua infakso, yang ketiga transfer, yang keempat LC. Rukun wakalah, yang pertama orang yang memberi wewenang, yang kedua orang yang diberi wewenang, yang ketiga urusan yang diwakilkan, yang kelima ijab qabul. Penjelasan skema. Yang pertama nasabah 2 meminta transfer ke nasabah 1. Yang kedua, nasabah 1 memberikan amanat dan ujroh kepada bank yang ditunjukkan untuk nasabah 2. Yang ketiga, bank memberikan uang yang telah diamanatkan oleh nasabah. Kafalah. Untuk pengertian kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung
kafi kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung. Untuk syaratnya kafalah, yang pertama, jumlah utang yang ditanggung harus sudah resmi dan tetap. Yang kedua, jumlah yang ditanggung sudah diketahui penanggung, yang diisyaratkan harus orang yang ahli dalam penggunaan uang atau harta. Untuk selanjutnya, yang keempat, kafalah, pengertian jaminan yang diberikan oleh pengguna atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung. Untuk syaratnya, jumlah utang harus ditanggung harus sudah resmi dan tetap. Yang kedua, jumlah yang ditanggung sudah diketahui. Yang ketiga, penggunaan atau penanggung yang disyaratkan harus orang yang ahli dalam menggunakan uang atau harta. Jenis-jenis kafalah. Kafalah bin nafs, memberikan jaminan atas diri si penjamin. Selanjutnya, kafalah bil mal, jaminan membayar atau pelunasan utang. Yang selanjutnya, kafalah al-munazzah, jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Contoh produknya seperti bank garansi. Rukun kafalah, yang pertama, orang yang berkewajiban menanggung. Yang kedua, orang yang berhutang atau orang yang ditanggung akan kewajiban. Yang ketiga, orang yang menguntungkannya. Yang keempat, harta atau barang yang dijamin. Untuk penjelasan skema, yang pertama, pemilik proyek melakukan akad dengan nasabah atau kontraktor. Yang kedua, nasabah melakukan akad dengan bank. Yang ketiga, nasabah mengirim bank ke pemilik proyek. Yang keempat, nasabah melakukan pekerjaan proyek. Yang kelima, bank menjamin pelaksanaan proyek. Yang keenam, pemilik proyek menagih ke bank jika nasabah funds prestasi. Yang ketujuh, bank membayar ke pemilik proyek jika nasabah wens prestasi. Yang kedelapan, pemilik proyek memiliki hasil dari proyek tersebut. Yang kelima, SARF, pengertian transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Untuk syaratnya, yang pertama, bukan untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan untuk transaksi atau berjaga atau simpanan. Yang ketiga, jika transaksi dengan mata uang sejenis, nilainya harus sama dan tunai. Yang keempat, jika berbeda jenis, maka dilakukan dengan kurs yang berlaku pada saat itu dengan tunai. Contoh produknya seperti jual beli falas. Rukun syaraf, yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga mata uang yang diperjualbelikan, yang keempat nilai tukar, yang kelima ijab kabul. Untuk skemanya, nasabah dan bank melakukan akad syaraf. Yang kedua, nasabah memberikan valuta kepada bank untuk ditukar dengan valuta asing. Yang ketiga, bank memberikan valuta asing sesuai dengan kurs kepada nasabah. Untuk yang kelima, pasar modal. Definisi pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal emitmen. Produk pasar modal, saham syariah, reksadana, sukuk. Yang pertama, saham syariah. Saham syariah adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emitmen, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya
paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi karena pemilik saham biasa ini tidak memiliki hak-hak istimewa. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara sukuk dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap. Saham syariah akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak tidak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Penjelasan skemanya, yang pertama, emitmen menawarkan saham kepada investor. Yang kedua, investor membayar atau setor dan dana untuk menanam saham. Yang ketiga, emitmen memberikan saham kepada investor. Yang kedua, saham syariah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana sohibul mal dan pengelola dana yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha produktif dan halal. Untuk penjelasannya, yang pertama, investor menyetorkan dananya kepada bursa efek untuk dikelola membeli saham. Yang kedua, bursa efek menjual belikan saham melalui emitmen. Yang ketiga, emitmen memberikan saham yang sudah dikelola kepada investor. Yang kedua, sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sukuk ini merupakan cerminan kepemilikan aset terwujudnya yang disewakan atau akad disewakan dan bukan berupa surat hutang. Akad yang digunakan dalam sukuk ini adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah. Jenis-jenis suku yaitu suku koperasi. Suku koperasi adalah jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, surat berharga syariah negara atau disebut SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian pernyataan terhadap aset SBSN. Suku ijarah. Suku ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Rukun dan syarat sukuk ijarah. Yang pertama, akid, siwot, ujroh, manfaat. Skema suku ijarah penjelasannya, yang pertama, pengalihan manfaat objek ijarah. Yang kedua, investor menyerahkan kekuasaan kepada pemberi sewa untuk melakukan proyeknya. Yang ketiga, pemberi sewa menyewakan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Yang keempat, pihak ketiga membayar sewa ke emitmen. Yang kelima, emitmen membayar cicilan dan sisa ke ijarah ke investor. Sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal. Untuk skemanya, yang pertama, emitmen membiayai kegiatan usaha. Yang kedua, setelah proyek dilaksanakan mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Yang ketiga, distribusi berpendapatan untuk investor dan emitmen. Yang keempat, pengembalian modal saat jatuh tempo. Selanjutnya, nomor 6, yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah yaitu takmin, takaful atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi dibutuhkan guna
perlindungan terhadap harta dan nyawa secara finansial yang resikonya tidak dapat diprediksi. Produk-produk asuransi syariah, asuransi jiwa ada dua, tabungan dan non-tabungan. Yang pertama, tabungan. Tabungan terdiri dari takaful dana hasanah, yang kedua takaful dana jabatan, yang ketiga takaful haji, yang keempat takaful dana siswa, yang kelima takaful dana investasi. Untuk yang non-tabungan, yang pertama takaful kesehatan individu, yang kedua takaful kecelakaan diri individu, yang ketiga takaful al-khairat individu. Prinsip asuransi syariah ada 9. Yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga tolong menolong, yang keempat kerjasama, yang kelima amanah, yang keenam kerelaan, yang ketujuh larangan riba, yang kedelapan larangan maisir, yang kesembilan larangan goror. Akad dalam asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan praktek tanggung-menanggung di antara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami risiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan, asuransi syariah akan diberikan akad. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung goror atau penipuan, maisir perjudian, riba, zulum atau penganiayaan, riswah suap, barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah akad tabaru. Akad tabaru adalah akad antar peserta untuk menanggung risiko bersama dengan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi. Tujuan dari kerjasama ini adalah bukan untuk mencari keuntungan, tapi saling menolong. Akad wakala bil ujroh. Akad wakala bil ujroh bertujuan untuk mengatur pemberian kuasa nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujroh atau biaya pengelolaan. Akad mudharabah adalah mengatur bagi hasil investasi kumpulan dana tabaru untuk peserta. Pembagian tersebut tidak boleh mengandung perjudian, riba, dan ketidakpastian. Pelaksanaannya juga transparan dan nasabah mengetahui detail hasil investasi yang dibagikan. Untuk rukunnya, yang pertama pemilik modal maupun pelaksana usaha, yang kedua modal dan kerja atau objek mudharabah, yang ketiga ijab qabul atau persetujuan kedua belah pihak, yang keempat nisbah keuntungan. Untuk syaratnya, yang pertama adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas bukan utang. Yang ketiga modal dapat berupa uang tunai atau aset lainnya. Yang keempat terjadi ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanam modal dengan yang mengelola. Yang kelima, masing-masing pihak memenuhi persyaratan kesepakatan. Akad mudharabah musyarakah. Akad mudharabah musyarakah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaru atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang, yang memberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Akad musyarakah. Akad musyarakah dalam asuransi syariah ini dapat terjadi antara peserta sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal non finansial dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana. Perjanjian kerjasama dengan prinsip musyarakah ini dapat terjadi antara lembaga atau perusahaan lain, baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan dengan perusahaan asuransi ataupun atas perusahaan asuransi. Akad asuransi syariah, kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan visi menolong anggota lain terkena musibah. Uang iuran peserta bakal disimpan dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang sedang membutuhkan. Peran perusahaan asuransi syariah sistem ini hanyalah sebagai pengelola uang kumpulan milik nasabah.
Namun perusahaan mengelola asuransi berhak mendapatkan biaya pengelolaan dan bonus jika terjadi untung dalam pengelolaan uangnya. Konsep sudah disebutkan perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Berikut beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau disebut DPS. Yang kedua, pembagian dana keuntungan. Yang ketiga, kerugian juga ditanggung peserta. Yang keempat, pengelola dana. Yang kelima, pengelolaan risiko. Yang keenam, kepemilikan dana. Yang ketujuh, ketentuan klaim. Yang kedelapan, kewajiban zakat. Yang kesembilan, dana angus. Yang 10, portofolio investasi. Batalnya asuransi. Suatu pertanggungan atau asuransi karena pihak hakikatnya adalah merupakan suatu pihak perjanjian, maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 132 KUA berdata. Selain itu, KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi sebagai berikut. Yang pertama, memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila bertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang ketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut, pasal 25. Selanjutnya, yang kedua, memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani, yaitu pasal 269. Yang ketiga, memuat ketentuan bahwa bertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang, yaitu pasal 272. Selanjutnya, terdapat suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurigaan si tertanggung, pasal 282. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.